Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Hari Senin, malam Selasa, tanggal 26 Februari 2024, bertepatan dengan tanggal Sya'ban. Ya, tanggal berapa? Sya'ban 15. tanggal 6 17, bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban. Insyaallah, mudah-mudahan kita berdoa santri-santri yang di sini istiqomah belajar kitab. Dan malam ini kita awali dengan kitab fikih. Kitab fikih itu kitab apa? Kitab fikih, kitab yang mengatur tata cara ibadah umat Islam, seperti wudu itu ada di kitab fikih, sholat ada di kitab fikih, puasa ada di kitab fikih, bayar zakat ada di kitab. Di Bamira dengerin, haji juga ada di kitab fikih. Semua yang kita lakukan berhubungan dengan kitab fikih, amaliyah kita itu pasti ada di kitab fikih. Maka dari itu malam ini kita mengawali kajian ini dengan kitab fikih, namanya kitab Safinatun Najah dan Sulam Taufik. Kita berdoa mudah-mudahan istiqomah. Gak pegang kitab, dengerin aja. Akmal Fatih Din, didengerin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kalaban nyebut asman Allah Ar-Rahman dat 11, Ar-Rahim terdat sease. Dengan menyebut asma Allah, nama Allah Ar-Rahman, Allah yang maha kasih, Ar-Rahim juga maha penyayang. Bedanya apa? Ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Sama intinya, sama-sama pengasih, sama penyayang. Cuman bedanya, kalau Ar-Rahman, kasih sayang Allah khusus di dunia. Semua umat Islam maupun yang di luar Islam itu dapat kasih sayangnya Allah. Allah merupakan Ar-Rahman. Sedangkan Ar-Rahim, kasih sayangnya Allah khusus buat orang Islam nanti di hari kiamat. Paham? Sudah ada yang tahu sebelumnya perbedaan Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Ada yang tahu? Sudah pernah dengar? Ar-Rahman, Ar-Rahim, bedanya kalau Ar-Rahman kasih sayangnya Allah yang diberikan kepada semua makhluknya Allah sebadan yang tunyak, itu dikasih semua sama Allah. Baik yang muslim dikasih sama Allah, yang non muslim dikasih sama Allah. Semuslim seabojeng beri, setak abojeng beri. Ya, sepelak beri, setak pelak beri. Merata, itu namanya Ar-Rahman. Tapi dengan Ar-Rahim beda. Khusus orang-orang muslim yang taat. Paham? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji lillahi pada kami Allah, milik Allah, yang berhak dipuji Allah. Manusia enggak berhak dipuji. Satu-satunya zat yang berhak dan yang patut dipuji cuma Allah. Makanya kita setiap apapun yang kita lakukan pasti harus diungkap dengan Alhamdulillah. Seperti halnya pengarang kitab ini mengawali juga dengan Alhamdulillah, memuji syukur sama Allah, mengucap syukur sama Allah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Segala puji bagi Allah, Rabbil Alamin. Siapa Allah? Rabbil Alamin. Allah itu zat yang mengatur seluruh alam. Setujuan alam sebenarnya dunya sampai nang pelangi itu yang atur Allah. Ya, kita harus yakin. Siapa sih ngatur? Yang ngatur alam ini siapa? Allah. Jadi semua manusia mulai dari belum ada sampai ada itu Allah. Yang meniadakan Allah, yang mengadakan juga Allah, yang menghidupkan Allah, yang mematikan juga juga Allah, yang kasih kesembuhan Allah, yang kasih penyakit juga Allah, yang kasih pinter Allah, ada yang bodoh juga Allah yang kasih semua. Cuman manusia harus berusaha. Sepuduh saya tak tahu kok doa ajar ngiding bin wabihi ban kalaban Allah banda Allah nasta'in nyuun tolong kau istajah wabihi dan kepadanya nasta'in kita minta tolong cuman sama Allah. Artinya berdoa sama Allah. Punya keinginan apapun mintanya sama Allah. Sama Allah bukan sama yang lain. Paham? Akmal pengen es krim, minta doa dulu sama Allah. Ya Allah, Akmal pengen beli es krim, ya Allah, kasih rezeki Abi buat Akmal nanti bisa beli es krim. Itu hakikatnya yang ngasih Allah. Ade, Ata, Sita, ini mereng ya. Kalau minta apa-apa semua minta ke Allah. Haris mau sekolah, mau SMA, mau kuliah, ya Allah minta dulu. Ya Allah berikan Abi, yang manggil Abi, yang manggil Bapak berikan Bapak saya, yang manggil Ayah berikan Ayah saya, yang manggil siapa lagi? Manggil apa kamu? Papi. Yang manggil Papa berikan Papa, yang manggil Abah berikan Abah saya. Rezeki yang banyak, yang halal. Sekiranya saya dapat beli ini, beli itu, beli ini, beli itu mintanya sama Allah. Doa dulu sama Allah, baru setelah itu minta sama orang tua. Dengar? Ngidinggung. Wabihi benda ke Allah nasta'in yun tolong istajah, dan kepada Allah kita memohon meminta hanya kepada Allah ala umurid dunya waddin, atas semua urusan dunia dan akhirat. Mintanya sama Allah. Sekolah tadi sepatu nerosak minta ke Allah. Sekolah bireng tunai beri PC sangu ning titi, yang lain yang sangunya 5.000, yang ada satu lagi uang sakunya cuma 1.000, gak apa-apa diterima. Minta sama Allah doa. Mudah-mudahan orang tuanya dikasih kelancaran rezeki. Ya, itu urusan dunia. Akhirat pun kayak gitu, mintanya sama Allah. Saya tak tahu ngaji Alpin, ya Allah, cak coba Alvin, aku gak gelem ngerti-ngerti, ya Allah, ngajiku gak gelem iso iki, panjang pendek gak gelem tepak, ya Allah. Ya apa iki, ya Allah, ya Allah bukakan hatiku, pikiranku, semoga aku bisa ngaji gitu, Pin. Ngeding. Siapa jeng males, ya Allah, kenapa kok sholatku males, sering bolong-bolong, minta sama Allah. Ya Allah berikan aku kekuatan untuk bisa taat menjalankan semua perintah-Mu termasuk sholat dan yang lain-lain. Apalagi nanti ini menjelang puasa. Mumpung dari sekarang berdoa minta sama Allah mudah-mudahan dikuatkan dalam menjalankan ibadah puasa. Jadi semua urusan dunia maupun akhirat minta tolong sama Allah. Mintanya sama Allah, juga usah minta yang lah. Cek tak minta. Ini, cek tak minta kadang di sekolahan maupun di pengajian ada yang minta-minta ya. Orang tak minta je enak. Ada patah tangan di atas lebih baik daripada di bawah. Artinya apa?
ngasih itu lebih baik daripada minta. Jadi minta itu kurang baik. Ya. Apalagi ngompas, tambah gak boleh. Minta tuh loh, gak baik. Apalagi sampai ngompas itu minta secara paksa. Dikasih nggak dikasih harus dapat. Itu namanya ngompas. Istilah anak sekolah. Tapi istilah yang lebih parah lagi itu namanya ngerampok atau begal. Sama, rampok, begal tuh kayak gitu, minta sesuatu secara paksa itu ngerampok, begal. Sama kayak itu gak boleh. Jadi cek tamin meskipun uang sakunya sedikit, minta sama Allah, ya Allah mudah-mudahan rezekinya orang tuaku, rezekinya abiku, rezekinya ayahku ditambah sama Engkau ya Allah. Biar nanti uang sakuku juga nambah. Karena gak ada orang tua itu pelit, gak ada. Kecuali gak punya. Ya. Gak ada orang tua pelit itu. Kecuali orang tuanya emang benar-benar gak punya. Makanya minta doa sama Allah, mudah-mudahan orang tuanya dikasih kelancaran rezeki, dilampangkan rezekinya, dimudahkan semua urusannya ya. Ngiding. Wassallallahu kadingaki wassallallahu ban muka-muka namban rahmat Allah ala sayyidina atas kustakawal saja Muhammadin nyata kanjeng Nabi Muhammad. Salawat salam tetap kepada Nabi Muhammad. Salawat salam di semua pengarang kitab pasti diawali dengan basmalah, hamdalah, salawat dan salam. Siapa kanjeng Nabi? Khatamin nabiyyin, setetih dibunuh para nabi. Nabi Muhammad adalah apa? Nabi terakhir. Khatamin nabiyyin, nabi yang paling akhir. Artinya kalau setelah nabi ada yang ngaku nabi, dusta bohong kendek, tade nabi kecuali setelah Nabi Muhammad tuh nggak ada nabi ya, kecuali nanti Nabi Isa akhir zaman. Itu bukan nabi terakhir. Nabi Isa sudah diutus sebelum nabi, cuman diangkat sama Allah. Jadi nabi yang terakhir kanjeng Nabi Muhammad. Makanya kanjeng Nabi Muhammad dikasih gelar Khatamun Nabiyyin, pungkasna para nabi, akhirnya para utusan. Artinya setelah kanjeng Nabi gak ada nabi lagi. Ya, kan banyak itu yang ngaku-ngaku nabi. Kayak siapa yang pernah ditangkap itu? Musaddiq, Musailamah. Kalau dulu ada Musailamah Al-Kadzdzab namanya. Kalau di sini ada Musaddiq, itu kan ditangkap itu ada ya. Pernah dengar ya? Itu ngaku nabi banyak, di tempat-tempat lain juga banyak. Makanya kita harus ingkar, gak boleh percaya kalau ada orang ngaku nabi setelah kanjeng Nabi, gak ada. Wa alihi benda keluarga kanjeng Nabi, wa sahbihi ban para sahabat Nabi ajma'in setajana. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wala haula bentada kekuatan kangkui ala ketaat, wala quwata bentada kekuatan kangkui nyimpang dari maksiat illa billahil aliyil azim. Kita sebagai manusia itu sebetulnya hakikatnya nggak punya kekuatan untuk melakukan ibadah, nggak punya kekuatan untuk menghindar dari perbuatan dosa kecuali atas pertolongan Allah. Makanya jangan sampai putus harapan, minta selalu sama Allah, baik dalam melakukan kebaikan atau menghindarkan dari hal-hal yang buruk. Minta aduh selalu sama Allah ya. Faslun tining paneka-paneka sedung fasol. Sedikit ini tentang arkanul Islam. Yang pertama, arkanul Islam ya khamsatun, tining panserapan rukun Islam khamsatun paneka bada lema. Rukun Islam ada 5, itu wajib tahu ya. Rukunnya Islam ada 5. Yang pertama syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Syahadatu an la ilaha illallah, nyakseen songkunah tada pangeran angin Allah, wa anna muhammadar rasulullah, ban songkunah kanjeng Nabi Muhammad paneka utusna Allah.
Rukun Islam ada 5. Yang pertama membaca 2 kalimat syahadat. Yang pertama la ilaha illallah Muhammadur, yang kedua Muhammadur Rasulullah. Itu wajib. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Makanya kalau ada orang di luar Islam masuk Islam, yang pertama kali diucapkan adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu syaratnya. Baru seseorang itu dikatakan muslim kalau sebelumnya non Islam. Kalau kita Islamnya sudah bawaan lahir. Ya. Boleh ngono enggak perlu, enggak apa-apa dibaca terus enggak apa-apa. Di setiap sholat itu juga dibaca ya. Baca tahiyat itu. Sholat, sebelum sholat juga dibaca. Adzan. Ya, adzan dibaca, iqomat dibaca, sholat dibaca. Setelah wudhu baca juga ya. Itu saking pentingnya syahadat. Yang pertama membaca 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rukun Islam yang pertama membaca 2 kalimat syahadat. Yang kedua akmal fatih wa iqamus salatih, melaksanakan salat. Acu menengaki mendirikan melakukan sholat. Jadi kalau ngaku Islam, ngaku Muslim, setelah membaca kalimat syahadat juga sholat. Paham? Karena sholat merupakan rukun Islam. Yang ketiga, wa ita'uz zakat, membayar zakat. Membayar zakat bagi yang mampu. Ya. Bagi yang mampu, lek gak dia apa-apa, ya gak usah. Paham? Yang pertama membaca 2 kalimat syahadat, yang kedua mendirikan sholat, yang ketiga membayar zakat. Wa shaumu Ramadhanah, yang keempat berpuasa di bulan Ramadan, yang insyaallah ini gak sampai 2 minggu lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Yang terakhir, yang kelima, wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa hajjul baiti, haji ke Baitullah, man bagi siapa? Man bagi orang, istata'a semampu pasraman, ilaihi ke arwah Baitullah, sabilan perjalanannya. Yang kelima, rukun haji melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu, seandi pese dan punya kemauan. Karena banyak juga orang punya uang tapi gak haji. Kenapa? Gak ada kemauan. Karena bisa jadi mungkin karena eman, ya takut pesena luang. Paham? Ada berapa rukun Islam? Ada 5. Rukun Islam ada berapa? 5. Ada 1. Membaca 2 kalimat syahadat. Bunyinya ya apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu namanya 2 kalimat syahadat. Yang pertama membaca 2 kalimat syahadat. Yang kedua mendirikan melaksanakan sholat. Jadi kalau ngaku Islam harus sholat ya. Yang ketiga membayar zakat. Yang keempat puasa di bulan Ramadan. Yang kelima naik haji bila mampu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.